ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana dengan mereka yang memiliki sanad sampai kepada Nabi, namun mereka tertuduh ahlul bidah atau tertuduh berbuat bidah? Ya memang mereka memiliki sanad periwayatan saja itu tidak cukup. Dan itu sudah kita terangkan ya. Karena itu Al-Barbahari berkata, "Laisal ilm bikathratir riwayati wal kutub." Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat dan buku. Itu bukan ukuran ilmu. Tapi itu memang salah satu jalan dalam apa? Dalam ilmu. Baik. Ya, hanya bentuk di dalam memelihara ilmu, menjaganya, jalan di dalam ilmu. Tapi tidak mesti seorang yang memiliki sanad dia dikatakan berilmu. Bagaimana saya menghormati, menghargai guru saya yang dulu mengajar saya hal-hal yang di luar sunnah seperti khuruj. Ya. Ya cara ada orang yang berbuat baik dahulu dianggap berbuat baik. Itu sebenarnya kalau dia sudah belajar sekarang ternyata tampak bahwa dia bukan mengajarinya kebaikan. Ya. Itu kan bukan kebaikan diajari. Hal yang menyelisih apa? Sunnah. Kalau dia sebagai orang yang pernah mengajarinya sebatas itu, maka dia semangat. Orang yang pernah mengajarinya diajak untuk belajar, mengenal sunnah. Sebagaimana dia cinta kebaikan, dia untuk dirinya, dia cinta kebaikan juga untuk orang lain. Apalagi orang itu dianggap ada jasa untuk dirinya, terhadap dirinya. Apakah cukup bagi para penuntut ilmu untuk tidak disibukkan dengan menuntut ilmu? Apakah cukup bagi para penuntut ilmu untuk disibukkan dengan menuntut ilmu saja dan tidak diberikan peringatan tentang penyimpangan? Siapa yang bilang seperti itu? Saya tidak bilang tadi tidak diberi peringatan tentang penyimpangan. Seorang penuntut ilmu itu sibuk asalnya dia belajar. Ya hal-hal yang menyimpang itu dia terima dari gurunya. Dan guru mengingatkan penyimpangan-penyimpangan supaya dihindari. Tapi hal-hal yang terkait dengan masalah perselisihan, percekcokan, dia tidak usah terlalu banyak urus-urus yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia belajar ilmu yang benar, di dalam ilmu yang benar itu terdapat semua bekalnya. Jalannya yang lurus, dia mengenal jalan yang menyimpang, dan dia akan teliti nanti mengetahui kesesatan-kesesatan orang yang menyimpang dari mana kesesatannya. Itu semuanya dengan belajar. Semuanya dengan belajar. Itu ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Bukan di pembahasan di buku-buku baru misalnya. Ada sebagian pembahasan mungkin kelihatan. Tapi kalau seorang belajar akidah itu ada tingkatan-tingkatan. Naik setelah dia belajar akidah ahli sunnah. Dia paham akidah ahli sunnah. Maka dia belajar akidah ahlul bidah itu bagaimana. Sisi kebidaannya, kebatilannya dari mana. Kalau dia mengenal hal tersebut, dia tahu nanti jalan-jalan yang menyimpang itu kayak bagaimana. Iya. Baik. Adapun menyibukkan para penuntut ilmu dengan hal-hal yang di dalam hal tersebut para ulama misalnya berselisih pendapat. Ini bukan hal yang bagus dalam belajar ya. Ya. Kalau sebuah bidah di masa kini semua ulama sepakat dalam memperingatkannya, enggak ada masalah seorang membaca dalam hal itu. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang di situ ada banyak hal yang tidak tampak, tidak jelas, maka itu bukan dari perkara yang cocok untuk seorang pemula dalam belajar disibukkan dalam perkara, kemudian dia mengambil di situ sikap menyikapi, ya, padahal dia sendiri baru belajar. Mohon pencerahannya, apakah mutlak seorang itu masuk surga tatkala ia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal? Ini masuk di dalam pembahasan memahami nusus al-wa'ad dan al-wa'id. Pembahasan nas-nas yang ada di dalamnya janji ataupun ancaman. Iya. Dan ini ada pembahasannya nanti di buku-buku akidah. Ada yang berlalu nanti insyaallah sebagiannya di kitab Tauhid dan kita akan bahas nanti dari prinsip ahli sunnah di situ di pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah.
Jadi ketika Nabi misalnya bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah masuk surga, ini janji dari Allah. Dan janji itu diberikan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Jelas ya? Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang lain yang mungkin saja membatalkan hal tersebut atau membuatnya masuk kepada perkara yang lain, ini kan harus dikompromikan antara nas-nas di dalam perkara tersebut.